Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Kami menyambut setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Dimanapun Anda berada, kasih Kristus menyatukan kita. Allah telah menyatakan anugerahnya di dalam Kristus kepada setiap kita. Sehingga saat ini kita diperkenan untuk datang menyembah Dia. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah bersama. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita boleh ada karena penyertaan dan perlindungan Allah bagi setiap kita. Termasuk pada saat kita menghadapi masa pandemi yang penuh pergumulan ini. Mari sadari Tuhan dengan anugerahnya selalu hadir dalam hidup kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita.
supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Sukacita pengharapan dan kekuatan kita terletak pada keyakinan bahwa Dialah Allah segala Allah. Allah yang selalu menyertai, Allah yang memegang kendali atas seluruh alam semesta. Namun Dia Allah yang begitu mengasihi kita, yang telah mencurahkan segalanya yang baik bagi kita. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari angkat suara kita memuji dan menyembah Dia. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Nyata kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang sikapkan semua yang tersembunyi, hal yang terbaik dan terburuk, tahu berencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, layak bertata di atas semesta. Biar semua yang hidup naikkan pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, sukacita di rumah yang bakar. Kaulah dambaan jiwa yang tak akan pudar. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan, layak bertata di atas semesta. Biar semua yang hidup naikkan pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan, layak bertata di atas semesta. Biar semua yang hidup naikkan pujian. Hanya Dialah Tuhan. Biar semua yang hidup naikkan pujian. Hanya Dialah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkaulah Allah di atas segala Allah. Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Engkau yang mengendalikan segalanya. Namun Engkau rela datang ke dunia, menjadi manusia dalam diri Kristus, menderita, mati, dan menebus dosa kami. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami juga bersyukur atas perlindungan dan penyertaan yang Kau berikan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami menyadari kami boleh datang pagi ini. Itu semua karena perkenanan yang Engkau berikan.
di dalam Kristus. Kami sebagai umat-Mu dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari kami sering kali berbuat dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Kami sering kali mengikuti keinginan hati kami, keinginan untuk berdosa. Kami sering kali tidak mengikuti menuruti firman-Mu. Kami gagal melakukan firman-Mu. Tuhan ampuni kami. Tuhan kuduskan, sucikan kami sekali lagi. Agar supaya kami layak untuk boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Pagi ini kami mau membawa ibadah kami. Biarlah ibadah ini sungguh boleh menjadi pujian dan penyembahan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jemaat dipersilakan duduk. Allah telah menyatakan kebaikan-Nya sekali lagi lewat anugerah pengampunan-Nya bagi kita. Sungguh Dia adalah Allah yang baik. Mari kita merenungkan kebaikan-Nya. Mari bersyukur kepada-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
Sukacita di hadapan Tuhan tidak meniadakan pergumulan hidup dalam menjalani hidup ini. Seringkali pada saat kita menjalani pergumulan hidup, kita seakan kehilangan harapan. Kita bisa lupa akan janji Tuhan bahwa Dia selalu menyertai kita. Kalau selama ini kita terlalu sibuk bergumul dengan kesulitan hidup, mari saat ini kita pandang kepada Yesus. Kita arahkan hati kita kepadanya. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan susah jiwamu, serta gelap gulitaka, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekalmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari jemaat yang terkasih, kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita membawa seluruh pergumulan hidup kita kepadanya. Tuhan, kami menyadari tidak mudah untuk terus beriman dan percaya pada Tuhan. Mengingat pergumulan hidup ini begitu berat. Mungkin ada di antara kami pun merasa begitu sesak menghadapi pergumulan hidup ini. Namun saat ini kami menyerahkan pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami ingin belajar melihat kepada Tuhan, memandang pada Tuhan, memandang pada terang kemuliaan Tuhan. Bersama dengan jemaat semua, kami ingin datang, kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk boleh melakukan pemulihan bagi negara kami. Pemulihan di ekonomi, pemulihan di bidang kesehatan, distribusi vaksin yang terus berjalan. Mohon Tuhan campur tangan. Mohon Tuhan juga berikan keamanan dan ketertiban kepada negara kami. Kami juga mau berdoa buat jemaat kami di dalam segala pergumulannya. Biarlah mereka tetap ingat akan Tuhan yang selalu menopang. Tidak kehilangan harapan, namun boleh menemukan terang dan kehadiran Tuhan.
di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ajari kami untuk terus beriman dan berharap pada Tuhan. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami menurut doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman adalah intisari dari iman dan percaya kita kepada Allah yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya. Mari saat ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Allah kembali beranugerah untuk menyatakan diri-Nya lewat firman-Nya kepada kita. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur
hadirat-Mu. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Satu kali lagi Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kami percaya firman inilah akan menolong kehidupan kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin hidup di dalam Engkau, semakin beriman kepada Engkau. Dan kami rindu iman itulah yang kemudian boleh kami wariskan, kami teladankan di dalam kehidupan setiap keluarga kami. Tuhan tolonglah berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Pakailah untuk boleh menyatakan segala kebenaran-Mu, sehingga kami semua Tuhan hanya belajar dari Engkau sendiri. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, hari ini firman Tuhan akan didasarkan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat ke-4 hingga ayat yang ke-9. Saya mengundang setiap kita boleh bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan ini, baik melalui Alkitab kita masing-masing, ataupun juga melalui bagian layar LCD. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, tema yang kita akan renungkan bersama-sama di dalam kesempatan minggu hari ini adalah resep membangun iman. Resep membangun iman. Sekilas ketika membaca tema ini, resep membangun iman, kesan yang muncul dalam benak saya rasanya kok mudah ya. Seperti kalau kita mau masak, sudah ada resepnya, maka kemudian kita tinggal mengikuti bagian demi bagian, dan kita bisa menghasilkan makanan yang kemudian dituliskan di dalam resep tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya, resep membangun iman tidak semudah itu. Dan saya yakin dan percaya bukan cuma sekedar resep membangun iman tidak mudah. Bahkan sebenarnya resep memasak pun juga tidak mudah. Saya pernah punya pengalaman ketika istri saya hamil anak pertama. Itu pengalaman yang menarik karena istri saya sangat anti dengan semua jenis bau-bauan yang ada, sehingga dia tidak bisa memasak. Dan pada waktu itu saya mencoba untuk kemudian membantu istri saya memasakkan makanan untuk dia. Lalu kemudian saya tanya, coba kamu pingin makan apa? Dan jangan yang sulit-sulit, bikin yang mudah-mudah saja. Maklum belum pernah memasak. Maka kemudian istri saya berkata, oke dah, coba bikinkan sup saja buat saya. Lalu saya berkata, oke, gampang kalau cuman sup, cemplung, beres. Maka saya buka gadget saya coba pelajari di YouTube, dan kemudian saya mencoba untuk mengikuti apa yang kemudian diinstruksikan di sana. Ada resepnya, bahkan bukan sekedar resepnya, ada tutorialnya.
Tapi Bapak Ibu, setelah saya selesai memasak, saya panggil istri saya, yuk makan masakan suamimu ini. Dan ketika dia makan, saya tanya, bagaimana rasanya? Dan kemudian istri saya tanya, kamu sudah coba belum? Setelah dia makan, terus dia tanya, kamu sudah coba belum? Saya bilang, belum. Silakan kamu coba. Dia nggak mau menjawab, dia minta saya coba sendiri. Dan ketika saya coba, saya baru tahu, itu sup. Sudah saya ikuti resep masaknya. Sudah saya ikuti tutorialnya. Tetapi jadinya tetap bukanlah sup. Itu air putih yang di dalamnya ada wortel, kentang, dan potongan ayam. Sehingga Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pengalaman ini mengajar saya. Resep masak pun itu tidak mudah untuk diikuti. Apalagi ketika kita berbicara tentang resep iman. Di mana kita tahu iman itu adalah urusan personal seseorang dengan Tuhan. Iman tidak lahir secara otomatis ketika keluarganya beriman, maka anak-anaknya juga pasti beriman. Belum tentu demikian. Maka tidak mudah untuk seseorang itu bisa mengajar, membangun, dan mendewasakan iman di dalam kehidupan keluarganya. Gak heran, di dalam fakta realita, kita melihat ada banyak orang tua yang sudah mencoba melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mencoba untuk mengajarkan apa yang kemudian menjadi iman keyakinannya. Tetapi bukankah hasilnya tidak seperti yang diinginkan dan diharapkan? Bahkan beberapa contoh anak-anak dari hamba Tuhan, rohaniwan, justru kemudian mereka meninggalkan imannya. Mereka kemudian tidak lagi mau percaya kepada Tuhan yang disembah di dalam keluarga mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang entah berpandangan yang lain atau bahkan tidak beragama. Sehingga satu hal, sekali lagi, ini tema yang tidak mudah untuk kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Apalagi kemudian ketika kita tahu bahwa iman itu merupakan anugerah yang Tuhan percayakan kepada seseorang. Bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Allah. Sehingga mau tidak mau, satu prinsip paling mendasar yang saya ingin tekankan di awal, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita membangun kehidupan iman di dalam keluarga. Dasar paling utama adalah doa. Tanpa doa, maka saya yakin percaya, disitulah kita tidak bisa berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau ditanya, apakah peranan orang tua berarti hanya sekedar berdoa untuk anak-anaknya? Apakah tidak ada sebuah peran lain yang bisa dikerjakan oleh para orang tua di dalam membangun kehidupan iman dalam keluarganya? Maka saya percaya ada. Doa merupakan fondasi atau dasar. Dan di atasnya kita bisa mengerjakan beberapa hal sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Apa yang menjadi peran dari orang tua di dalam menumbuhkan, membangun kehidupan iman? Saya ingin mengajak kita melihat 3 hal. Yang pertama, peran yang pertama yaitu kita sebagai orang tua berperan untuk memperkenalkan Tuhan yang benar. Memperkenalkan anak-anak kita, memperkenalkan keluarga kita kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang tepat. Bukankah di dalam Ulangan pasal ke-6, kalau kita melihat ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagian yang menjadi penekanan adalah bagian yang paling akhir ini. Tuhan Allah kita, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang Esa, yang Ehad, atau di dalam pengertian lainnya adalah Tuhan yang satu-satunya, yang unik, yang berbeda dengan semua ilah-ilah yang lain. Bukankah kita mengingat
konteks Ulangan ini dituliskan di dalam perjalanan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di sanalah Musa ingin mengingatkan orang Israel, "Hei orang Israel, ingatlah, hanya percayalah kepada Tuhan." Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang unik, yang satu-satunya, yang berbeda dengan Allah-Allah lain, yang berbeda dengan apa yang kamu lihat di Mesir, yang berbeda dengan yang akan kamu lihat di dalam perjalanan. Bagaimana kamu selama ini menjumpai bangsa-bangsa asing yang kemudian percaya kepada ilah-ilah yang lain. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berbeda. Karena apa? Karena dia bukan banyak Tuhan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Israel bukan menyembah kepada banyak dewa, tetapi kepada satu Tuhan. Dan Tuhan yang dijelaskan sejak dari awal kitab Kejadian. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menguasai atas segala sesuatu. Bukan Tuhan yang dibatasi teritori wilayah tertentu. Di zaman itu Bapak Ibu, masing-masing bangsa menyembah kepada ilah-ilah tertentu. Ilah-ilah yang hanya menguasai satu daerah tertentu saja. Sehingga tidak heran kalau kita membaca ketika bangsa yang satu berperang dengan bangsa yang lain. Maka di situ bukan cuma peperangan taktik, bukan hanya peperangan strategi perang, tetapi peperangan spiritual. Dewa manakah, ilah manakah yang lebih hebat dan yang lebih berkuasa? Kalau kemudian bangsa itu masuk menyerang bangsa yang lain dan berhasil mengalahkannya, disitulah teruji bahwa ilah yang mereka sembah, ilah yang lebih hebat. Buktinya apa? Ketika keluar dari teritori wilayah tertentu, dewanya, ilahnya masih berkuasa. Maka dalam bagian ini firman Tuhan, Musa ingin mengingatkan kepada orang Israel, Tuhan yang kamu sembah bukan Tuhan yang dibatasi dengan tempat tertentu, tetapi Tuhan yang kemudian menguasai atas segala sesuatu. Karena dialah sumber dan dialah penciptanya. Ini adalah konsep yang ditekankan pertama-tama oleh Musa, pemimpin umat, kepada umat gembalaannya, kepada anak-anak rohaninya. Memperkenalkan Tuhan yang benar kepada mereka. Oh, Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman di mana yang dipentingkan bukanlah kebenaran, tetapi kesalehan. Saya ulangi, yang ditekankan, yang dipentingkan bukanlah kebenaran, tetapi kesalehan. Maka bukankah sering kita mendapati orang berkata demikian? Nggak usah pedulilah benar atau enggak. Benar atau enggaknya sesuatu itu dibuktikan dia berbuat baik atau tidak. Kalau dia berbuat baik, pasti benar. Kalau dia tidak berbuat baik, percuma walaupun dia mengklaim percaya kepada yang benar. Semua itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu, bukankah ini semangat zaman ini? Di mana yang ditekankan itu menjadi saleh, menjadi baik, bukan apa yang benar. Saya mengatakan demikian bukan berarti saya menolak kesalehan. Firman Tuhan juga jelas mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan kebenaran itu. Kita dituntut untuk berbuat baik, ya, tetapi bukan sekadar baik, tetapi baik di dalam kebenaran yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kita. Maka panggilan kepada setiap kita menjadi orang tua, membangun iman. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah memperkenalkan kepada siapakah Tuhan yang benar itu. Kesalehan tanpa kebenaran tidak akan menghasilkan apa-apa, justru akan menghasilkan kehancuran. Kesalehan tanpa kebenaran tidak berdampak, tetapi justru akan membawa kepada sebuah destruksi kehidupan.
Satu kali di dalam pelayanan sebelum pandemi, saya diundang di sebuah gereja untuk menyampaikan sebuah seminar pembinaan iman Kristen tentang apologetika. Dan ketika sebelum memulai, lalu saya diperkenalkan dengan seorang ibu yang kemudian datang dan berkata kepada saya demikian, "Pak, tolong Pak ya, saya titip anak saya." Saya tanya, "Maksudnya ibu titip apa?" Dia berkata, "Saya ajak anak saya ini Pak. Anak saya ini sudah lama berkata tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Tolong Pak, nanti Pak dikhotbahi." Bahasanya dia seperti itu. "Tolong dikhotbahi, tolong dipertobatkan." Ya, saya cuma berkata, "Mari Bu, kita berdoa. Biarlah firman yang disampaikan nanti boleh kemudian menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran dan boleh membawa anak ibu kembali kepada Tuhan." Maka saya kemudian menyampaikan ceramah, dan selesai menyampaikan ceramah tersebut, sekarang giliran si anak yang datang kepada saya. Saya tahu karena anak ini cerita, "Pak, tadi sebelum mulai Bapak didatangi seorang ibu ya." Saya berkata, "Oh iya, ibu itu cerita begini ya?" "Oh iya, itu ibu saya." Lalu kemudian dia melanjutkan ceritanya, bahwa selama ini memang dia bergumul, dan dia sudah hampir untuk kemudian memastikan dia tidak lagi mau percaya kepada Yesus Kristus. Saya tanya, alasannya apa? Dia mengatakan bahwa selama ini ketika dia tanya sama orang tuanya, "Pak, Mah, kenapa sih kok harus sama Tuhan Yesus?" Respon orang tuanya demikian, "Kamu ojo macem-macem ya," dalam bahasa Jawa ya, "Jok macem-macem ya. Nggak usah tanya, banyak tanya, percaya saja sama Tuhan Yesus. Pokoknya percaya." Dan itu kemudian menggelisahkan si anak yang terus bertanya, "Kenapa kok harus Tuhan Yesus? Kenapa dia yang benar? Kenapa bukan yang lain?" Dan dia tidak mendapatkan jawaban yang kemudian bisa menjelaskan semua hal tersebut. Bisa menjadi penjelasan logika, intelektual bagi dia. Dan disitulah dia menyimpulkan, iman Kristen itu iman yang memaksa. Iman Kristen itu iman yang tidak benar. Karena iman Kristen itu iman yang kemudian menakut-nakuti orang. Maka dia berkata, dia hampir saja memutuskan untuk dia tidak lagi mau percaya. Tetapi dengan mengikuti sesi itu dia berkata, "Saya mulai sedikit mendapat pencerahan. Saya mulai sedikit tahu kenapa harus Tuhan Yesus." Dan kemudian saya menantang dia untuk menggumulkan lebih lanjut dan untuk belajar lebih lanjut terkait dengan iman kekristenan. Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang tua, kita tidak mendidik, menunjukkan kebenaran iman yang kita percayai, maka disitulah kita sedang gagal membangun kehidupan iman di dalam keluarga kita. Mari kita belajar dan bersandar dengan pertolongan dan anugerah Tuhan, untuk kita boleh terus-menerus mengajar, mengarahkan, mendidik di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab saat ini, apakah kita sendiri sudah mengenal Tuhan yang benar atau belum? Apakah kita sendiri sudah mengenal, mengerti, belajar terus-menerus untuk mengenal Dia? Atau justru kita pun belum mengenal Tuhan dengan benar dan dengan tepat? Ini yang pertama. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan yang benar. Dan yang kedua, kita perlu memperkenalkan bukan hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui pengalaman. Bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi pengalaman. Bagian firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kamu harus kemudian mengajarkannya berulang-ulang. Sehingga sudah pasti, bahkan di poin yang pertama tadi kita lihat, kita perlu mengajar, kita perlu menjelaskan, kita perlu memberitahu siapakah Tuhan yang benar, Tuhan yang kita sembah itu. Tetapi bukan sekadar mengajar, tetapi juga melalui pengalaman kehidupan. Kalau kita mengingat
orang Israel yang kemudian keluar dari tanah Mesir. Yang kemudian dikatakan Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau. Dia Tuhan yang esa, dia Tuhan yang unik, dia Tuhan yang berbeda dari yang lain. Tuhan seperti apakah? Musa bukan mengajar dengan doktrin saja. Musa bukan mengajar dengan teori. Tapi bukankah Musa menunjukkan pengalaman hidup yang sudah mereka lewati. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu melepaskan orang Israel dengan cara yang ajaib. Tuhan menunjukkan melalui pengalaman hidup bahwa dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang satu-satunya yang berkuasa. Dia Allah yang melepaskan dengan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Dia Allah yang membukakan laut supaya orang Israel bisa berjalan. Dia adalah Allah yang kemudian memelihara melalui tiang awan dan tiang api. Orang Israel belajar mengenal Tuhan bukan sekedar melalui pengajaran, tetapi juga melalui pengalaman kehidupan. Dan saya percaya inilah juga diperlukan oleh anak-anak kita, keluarga kita. Bukan sekedar belajar teori, tetapi belajar mengenal Allah melalui pengalaman kehidupannya. Satu kali anak saya yang pertama, dia menginginkan sesuatu di dalam masa ulang tahunnya dia. Lalu kemudian dia berkata, aku kok kepingin ini ya. Lalu kemudian kami sekeluarga mengajak dia, ayo kamu berdoalah. Yang diminta itu bukan sebuah benda, sebuah barang, tetapi ada sebuah momen khusus. Dia pingin sesuatu gitu. Maka kemudian kami mengajak dia, yuk doa. Karena Dedi dan Mami tidak bisa memberikan semuanya itu. Tuhan yang sanggup memberikan. Maka dia mulai berdoa selama beberapa waktu. Sampai kemudian di waktu yang kemudian dia inginkan. Dan secara luar biasa, Tuhan memberikan hal tersebut kepada dia. Sehingga kemudian respon anak saya berkata demikian. Dedi, ternyata memang benar ya yang Dedi katakan. Tuhan itu Tuhan yang mendengarkan doa. Buktinya apa? Buktinya saya minta ini. Dan kemudian Tuhan memberikan. Pengalaman itu kemudian membekas di dalam hatinya. Dan itu yang kemudian menolong dia belajar mengenal Tuhan. Bukan sekedar melalui Alkitab yang dibaca. Bukan sekedar melalui firman Tuhan yang didengarkan melalui pengajaran ataupun melalui khotbah. Tapi dia melihat apa yang diajarkan. Itu juga yang dialami di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan anak kedua saya. Anak kedua saya ini seorang yang senang memelihara hewan. Kami sekeluarga sebenarnya tidak terlalu senang memelihara hewan. Akhirnya karena anak kedua saya senang gitu ya, kami cari hewan yang kami anggap paling tidak menyusahkan. Yaitu ikan. Ikan kan terbatas pada akuarium, tidak akan lari kemana-mana. Kalaupun kotor tinggal membersihkan akuarium, beres. Maka kami mulai berikan dia ikan. Dan dia senang sekali, dia rawat ikannya itu. Sampai satu kali, tidak tahu karena faktor apa. Sampai sekarang kami juga nggak tahu. Ikannya itu sakit. Kami tahu sakit karena ketika diberikan makan, ikannya itu nggak mau naik ke atas untuk mengambil makanannya. Dia tetap di bawah sambil posisinya itu agak miring-miring begitu. Dan dia nggak mau gerak, seolah-olah sudah hampir mati. Kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam, lebih banyak diamnya. Maka kemudian dia sedih sekali, dia sedih. Lalu kemudian kami sekeluarga mengajak dia, yuk doa yuk. Anak saya bilang, ini gimana kalau dia nanti ikannya mati? Kami kuatkan dia sebelum ajak dia doa, enggak apa-apa kita doa dulu. Tapi kekhawatiran dia cukup besar. Sehingga kemudian kita bilang, oke, coba kita lihat di Google ya, Google ngajarin apa. Dan yang kami temukan di Google justru diberikan satu instruksi, pergi ke dokter hewan. Bapak Ibu, ini pandemi, kami menghindari dokter, tapi ini ikan sakit, orang sakit aja kita berusaha supaya nggak ke dokter. Masa ikan sakit kita mau ke dokter? Maka kita bilang, nah, Dedi, Mami nggak tahu. Tapi kamu tahu enggak? Tuhan itu menciptakan ikan. Lalu istri saya mengingatkan, ingat enggak? Ikan diciptakan di hari keberapa? Sambil refresh materinya pelajaran di sekolah, terus dia sebutkan. Kemudian, nah Tuhan yang ciptakan tuh.
Kalau Tuhan yang ciptakan, Tuhan bisa kok sembuhkan. Yuk kita doa. Maka kemudian kami sekeluarga berdoa untuk ikan tersebut. Dan itu momen yang saya nggak lupakan, kenapa? Benar-benar di depan akuarium kami ini berdoa. Belum pernah saya mendoakan binatang gitu ya. Dan itu pertama kali saya mendoakan binatang. Tuhan, tolong sembuhkan ikan ini. Dan selesai, kemudian anak saya kembali sekolah. Dan kemudian sambil sekolah, dia selalu khawatir dengan ikannya. Siang selesai sekolah, lalu anak saya ini cepat-cepat keluar lihat ikannya. Dan dia teriak, "Mami, Mami!" Waktu saya dengar teriakannya, saya mulai membayangkan, jangan-jangan dia mau berkata, "Ikanku sudah wafat." Ya. Maka saya mulai mempersiapkan khotbah penutupan jenazah untuk ikan yang kita doakan tadi gitu ya. Tapi ketika saya keluar, saya tanya, "Kenapa? Ikannya mati ya?" Dia bilang, "Bukan, ikannya hidup, bisa berenang seperti semula lagi." Dan kemudian kami lihat, benar, ikan yang tadi sudah miring-miring, tidak mau gerak, ikan ini kembali lincah seperti biasanya. Bahkan bertahan sampai hari ini Bapak Ibu. Dan pengalaman itu mengajar anak saya bahwa Tuhan yang diperkenalkan kepada dia, Tuhan Yesus, Tuhan yang mendengarkan doa, bahkan termasuk doa yang remeh, doa yang sederhana. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan apa yang kemudian diperlukan. Dan itu yang kemudian mendorong anak-anak saya. Ketika menghadapi masalah, mereka ingat yang mereka perlukan adalah berdoa. Mereka mengingat bahwa tanpa doa kita terbatas. Dan hanya ketika kita berdoa, kita menyandarkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dari mana hal tersebut? Jelas kami mengajarnya melalui pembelajaran Alkitab. Jelas kami mengetahui itu yang ditekankan di sekolah ataupun di gereja. Tetapi mereka juga belajar melalui pengalaman. Maka menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Sudahkah kita menggunakan setiap pengalaman-pengalaman hidup untuk mengajarkan tentang Tuhan yang benar itu? Apakah kita menggunakan seluruh kesempatan, baik dalam kondisi yang menyenangkan, kita mengingatkan ini berkat Tuhan, ini berkat yang Tuhan anugerahkan melalui pekerjaan, dan ada buahnya, ada hasilnya. Baik ketika kondisi sulit, kondisi susah, kita mengingatkan tentang Tuhan, kita mengajarkan tentang iman kepada Tuhan yang hidup itu. Apakah itu yang kita gunakan? Setiap momen kita pakai? Atau justru kita melalaikan? Kita menganggap masa-masa itu sekedar lewat begitu saja. Sehingga sebenarnya kita menghilangkan kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan hadirkan bagi kita untuk mengajarkan tentang siapakah Dia kepada keluarga kita. Mari kita belajar peka. Mari kita belajar bertanya di dalam setiap kejadian. Tuhan, hal apakah yang perlu saya nyatakan tentang Engkau bagi keluargaku? Supaya keluargaku pun boleh hidup melihat Engkau yang hidup dan boleh percaya kepada Engkau. Itu yang kedua. Bagian kita adalah menggunakan seluruh pengalaman, bukan cuma pengajaran, untuk memperkenalkan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tugas kita yaitu adalah mendorong dan mengajak ke seluruh keluarga kita untuk kemudian mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Nah, heran di ayat yang keempat B, di ayat yang kelima ditekankan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Setelah ditegaskan Tuhan Allah kita itu unik, Dia satu-satunya, Dia berbeda, percayalah kepada Dia, jangan kepada yang lain, hanya kepada Dia. Ditegaskan oleh Musa, percayalah bukan sekedar mengetahui kebenaran, tetapi percayalah dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa,
dan dengan segenap kekuatan. Karena tanpa kasih, maka saya percaya seseorang itu akan kemudian tidak mau terus-menerus hidup, tidak mau terus-menerus bertahan. Kasihlah yang membuat kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, bisa bertahan, bisa menghadapi semuanya. Maka itulah kenapa kita perlu memperkenalkan, bukan cuma secara pengetahuan, tetapi mendorong setiap anggota keluarga kita untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa mengasihi Tuhan? Yang pertama, mengasihi Tuhan itu bisa terjadi, bisa kemudian kita ajarkan melalui keteladanan hidup. Melalui keteladanan hidup. Maka kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan di ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang menjadi bagian atau maksud dari bagian ini? Bagi orang Yahudi, pada waktu itu mereka betul-betul menerjemahkan ayat ini secara literal. Sehingga mereka betul-betul menuliskan firman Tuhan di dalam sebuah gulungan kertas. Dan kemudian gulungan itu ditaruh di dalam kotak yang ditaruh di lengan dan di dahinya. Tetapi sebenarnya makna ini bukan bermakna harafiah, tetapi lebih bermakna simbolik, figuratif. Yang artinya apa? Orang tua harus kemudian menunjukkan firman itu melalui perbuatan tangannya. Maka itu maksudnya diikatkan di lengan. Artinya firman itu dikerjakan di dalam kehidupan. Firman itu ditaruh di dahi. Yang artinya apa? Dekat dengan mata. Yang artinya apa yang kita lihat, kita nilai. Kita bukan menilai berdasarkan apa kata dunia. Bukan berdasarkan standar diri kita sendiri. Tetapi berdasarkan apa kata firman Tuhan. Kita memikirkan segala sesuatu di dalam terang firman Tuhan. Dan kemudian kita mengerjakannya dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dituliskan pada tiang pintu rumah. Yang artinya apa? Itu kemudian menjadi bagian dalam keseluruhan keputusan yang ada di rumah. Bahkan termasuk di pintu gerbang. Di tempat di mana biasanya para tua-tua kota itu rapat. Di dalam kondisi itu, di tengah-tengah rapat itu, firman Tuhan harus hadir di sana. Sehingga ini berbicara tentang keteladanan. Kasih itu akan muncul ketika anak-anak kita melihat orang tuanya hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, orang tua tidak hidup di dalam kasih Tuhan, maka nggak heran, meskipun sang anak diajar terus-menerus cintai Tuhan, itu merupakan sebuah pembelajaran yang sulit untuk kemudian mereka terima, karena mereka tidak melihat teladan di dalam kehidupan. Panggilan setiap kita adalah untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Sehingga cinta yang kita miliki kepada Tuhan itulah yang membuat kita pada akhirnya mengajar anak-anak kita ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berbaring. Saya pada waktu membaca bagian ini, saya berpikir orang tua seperti ini orang tua yang freak ya. Apa maksudnya freak? Dikit-dikit ngomongin firman. Bisa dibayangin enggak ya? Kalau bangun tidur terus manggil anaknya. Nah, sini. Ingat firman Tuhan. Berkata A, B, C, D, E. Lalu ketika kemudian baru bangun, mau makan, duduk, dipanggil, nak sini, ingat firman Tuhan A, B, C, D. Lalu kemudian ketika mau pergi, pamitan, nak pergi dulu ya. Dan ingat apa? Firman Tuhan A, B, C, D. Waktu saya membayangkan seperti itu, ini orang tua yang freak. Saya kalau jadi anaknya, saya bukan makin cinta Tuhan, saya makin benci sama firman Tuhan. Tetapi apa maksudnya bagian ini? Yaitu ketika firman itu dihidupi dalam kehidupan kita. Maka ketika apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam situasi yang santai,
Bahkan di dalam situasi rekreasi, disitulah anak kita bisa melihat bahwa semuanya yang dikerjakan oleh orang tua, wujud cintanya kepada Tuhan. Dan disitulah sang anak baru belajar apa itu mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, mengasihi Tuhan itu hanya bisa terjadi ketika kita memperkenalkan cintanya Tuhan kepada anak-anak kita. Tanpa kita menunjukkan bahwa Tuhan itu demikian mengasihi, maka disitulah sang anak juga sulit, bukan? Untuk kemudian mengasihi pertama-tama. Karena kita semua bukan sumber kasih. Kita baru bisa mengasihi ketika kita dikasihi terlebih dahulu. Sehingga kalau kita rindu anak-anak kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus, yang perlu kita katakan apa? Kita perkenalkan mereka kepada Allah yang mengasihi mereka. Maka heran Musa di dalam seluruh sejarahnya, dia selalu mengingatkan, ingat baik-baik cintanya Tuhan yang sudah melepaskan engkau dari tanah Mesir. Ingat cintanya Tuhan yang sudah membebaskan engkau dari tanah perbudakan. Dan hari ini, kita bukan cuma bisa mengenang Tuhan yang membebaskan orang Israel. Kita bukan cuma bisa mengenang Tuhan yang memberkati demikian rupa orang Israel. Tapi hari ini kita mengenang Tuhan yang mencintai setiap kita. Dengan cara dia hadir dalam dunia. Datang sebagai manusia. Melayani dengan tangannya. Melangkah mencari jiwa-jiwa. Bahkan rela disalibkan. Mati. Tapi bangkit. Untuk menebus dosa setiap kita. Sehingga disitulah ketika kita menunjukkan besarnya kasih Allah yang berinkarnasi, mati dan bangkit. Disitulah kita menunjukkan ini kasih yang benar-benar total. Kasih yang sungguh luar biasa. Kasih yang bahkan jauh melebihi daripada kasih orang tua. Saya ketika melihat anak saya berbuat salah, saya beberapa kali terpancing untuk kemudian berkata, sudah berapa kali kamu melakukan hal ini? Ingat enggak? Pada waktu itu begini. Selalu mengingat, mengungkit kesalahan-kesalahan yang lalu. Kenapa? Itu natur kita yang memang selalu mengingat dosa orang lain. Tapi bukankah firman Tuhan mengatakan, sejauh timur dari barat, Tuhan menghapus dosa kita. Dibuang ke dalam tubir laut kesalahan kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Dia betul-betul mengampuni, menerima, dan mau bekerja memulihkan. Maka bukankah lebih luar biasa daripada cintanya orang tua? Lebih besar daripada yang bisa orang tua berikan. Itulah yang perlu kita tunjukkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Supaya ketika mereka melihat sendiri Tuhan tersebut, ketika mereka berjumpa dengan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk dia, saya percaya disitulah mereka akan belajar mencintai Tuhan. Dan disitulah ketika kita sudah memperkenalkan Tuhan yang mencintai mereka, dan Tuhan, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan yang mencintai mereka. Firman Tuhan mengatakan, Bapa menggenggam mereka. Yesus Kristus menggenggam mereka. Roh Kudus memeteraikan di dalam hati mereka. Bukankah di situ kita bisa tenang? Bukan karena kita sudah memberikan yang terbaik. Tenang, bukan karena kita yang sanggup menjaga anak-anak kita. Tenang, karena anak-anak kita dan keluarga kita ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Maka hari ini pertanyaan untuk setiap kita, sudahkah kita mengambil waktu memperkenalkan Yesus Kristus, memperkenalkan Injil Kerajaan Allah kepada keluarga kita, supaya mereka boleh melihat kasih Tuhan dan mereka boleh belajar mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita membangun iman keluarga di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar
apa yang harusnya menjadi peran dan tanggung jawab kami. Tapi kami harus jujur mengakui ya Tuhan, bahkan melakukan semua hal itu, kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Maka kami mohonkan ya Tuhan, kami yang sudah dijelaskan, diterangi akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami anugerah, berikan kami kekuatan, berikan kami topangan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ya Tuhan, disitulah seluruh anggota keluarga kami boleh melihat Engkau dengan semakin jelas. Melalui pemberitaan Injil kami, seluruh anggota keluarga kami boleh mengenal akan Tuhan yang hidup, yang penuh kasih. Ini doa setiap kami Tuhan. Kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja yang tertera berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk pasangan yang masih bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk kebersamaan di dalam keluarga.
Kami bersyukur untuk kebutuhan hidup hari demi hari yang masih tercukupi sampai hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami datang, kami ingin persembahkan kepada Engkau uang benda mati sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang limpahkan benda mati ini supaya boleh menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat gereja kami. Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami persembahkan, kami berikan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati kita kepada Kristus di penghujung ibadah ini dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari senantiasa hidup bagi Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.